Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Gus Muhaimin siap prioritaskan program maritim. Selain silaturahmi ke sejumlah ulama di Jember, Minggu siang Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar juga berkunjung ke SMK Kelautan dan Perikanan Puger Jember. Disambut para taruna kelautan, Gus Muhaimin siap prioritaskan program kemaritiman di Indonesia. Menurutnya hal ini dipandang sangat penting sebagaimana amanat yang harus diperjuangkan sejak dahulu ketika Gus Dur sebagai presiden. Dalam kesempatan ini pula, Gus Muhaimin menyapa sejumlah perwakilan nelayan dan menyerahkan bantuan perahu berbahan fiber. Untuk mengetahui seperti apa kunjungan Gus Muhaimin ke SMK Perikanan dan Kelautan Puger pada Minggu siang kemarin telah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Bapak Kuncoro Diyaudin. Halo, Assalamualaikum Pak Kuncoro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat semuanya untuk warga Jember ya umumnya dan keluarga FTV Jember khususnya. Demikian. Iya. Pak Kuncoro, saat ini Gatekeeper Sore tengah membahas di mana Gus Muhaimin siap memprioritaskan program maritim. Seperti yang kita ketahui juga bahwa pada Minggu siang kemarin Gus Muhaimin hadir ke SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Seperti apa Pak? Mungkin Pak Kuncoro bisa menceritakan kepada kami kunjungan pada saat Gus Muhaimin datang ke SMK Perikanan dan Kelautan Puger. Iya, terima kasih Mbak Ajeng. Awalnya yang jelas kami sangat terinspirasi, kemudian terapresiasi atas keinginan beliau untuk menyerahkan, untuk peduli ya dengan produk kapal kita yang sudah dipesan kira-kira 3 minggu yang lalu ya, produk kapal kita. Jadi saya sangat mengapresiasi, artinya beliau sebagai wakil rakyat, bahkan sebagai salah satu wakil DPR RI ya, peduli dengan produk-produk anak kita ya, yaitu produk kapal river. Jadi awalnya seperti itu Mbak, sehingga ya kami persiapkan kemudian bagaimana produk yang kedua dan ketiga nantinya benar-benar memenuhi harapan beliau, juga kemudian tentu yang paling penting adalah memenuhi harapan, keinginan dan kebutuhan masyarakat nelayan Jember khususnya. Seperti itu Mbak ya. Awalnya kapal ini mau diserahkan, bahkan mau diuji coba di pelabuhan perikanan di mana, di Puger situ. Tapi karena Mbak Ageng tahu kemarin cuaca buruk, hujan deras, sehingga mendadak ya prosesi penyerahan ini dilakukan di kampus Laut Biru, Pesantren Laut Biru Darjul Wihar SMK Perikanan Kelautan Puger. Seperti itu Mbak. Iya. Okay. Pak Kuncoro, ada berapa kapal yang rencananya akan dipesan oleh Gus Muhaimin ini untuk membantu nelayan di Puger, Pak? Yang sudah pesan beliau sudah dipastikan 2. Yang satu sudah kemarin kita serahkan, yang produk yang kedua masih mungkin 60% yang kemarin dilihat Pak Muhaimin di galangan kapal ya, dilihat langsung oleh beliau di galangan kapal seperti itu. Nah ini itu galangan kapal kita, itu produk yang ketiga Mbak, yang nanti dipesan beliau yang akan diserahkan kepada kelompok nelayan Puger. Dan sekali lagi ini sudah sesuai dengan keinginan nelayan Puger, sudah didesain konstruksi dan bahannya sedemikian rupa antara SMK Perikanan Kelautan dengan PT DSS dan PT SHS Galangan Kapal Bonafit dari Surabaya. Artinya ini sudah sangat layak pakai, bahkan layak uji ya tentang kualitas kapal kita, seperti itu.
Halo, putus. Pak Kunchoro, pada saat Gus Nggih, Muhaimin datang ke SMK Perikanan dan Kelautan Puger, poin-poin apa saja Pak yang disampaikan Gus Muhaimin kepada para siswa maupun nelayan yang hadir di sana? Poin pertama dan utama, sekali lagi kita apresiasi bahwa sumber daya kemaritiman kita amat sangat luar biasa, bahkan memberikan harapan besar atas perubahan perekonomian di Indonesia. Namun sumber daya alam yang ada belum sampai hari ini dikelola secara maksimal. Karena masih terbatasnya anak-anak muda kita, terbatasnya sumber daya manusianya. Karena itu menjadi prioritas pertama Caimin yang disampaikan di depan santri taruna kami adalah prioritas pertama bagaimana meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Dan ini menjadi penting, momen penting sekali. Begitu. Apa artinya sebuah sumber daya alam yang melimpah ketika tidak dikelola oleh SDM yang handal. Seperti itu. Itu yang sungguh sangat memberikan inspirasi, motivasi kepada kami, sekaligus harapan besar bahwa kemudian ke depan kemaritiman kita ini benar-benar dikelola dengan penuh tanggung jawab berkelanjutan, seperti itu. Itu yang barangkali yang benar-benar kami rasakan ya, dan harapkan ada perubahan-perubahan besar ya di Republik ini ya untuk pengelolaan sektor kemaritiman. Kita dulu pernah berharap sekali, optimis sekali, bahkan SMK Perikanan Kelautan ini berdiri karena inspirasi, motivasi beliau Presiden Gus Dur waktu pertama kali mendirikan Kementerian Kelautan. Jadi usianya sama, Pak. Seperti itu. Namun dalam perjalanan waktu ya pasang surut ya kebijakan pemerintah setelah 20 tahun ke depan. Kita pernah sempat berharap besar ketika pimpinan Pak Jokowi di awal beliau dilantik periode pertama ya dengan gencar mengatakan akan dibangun Indonesia akan dijadikan poros maritim dunia. Itu cukup menjanjikan sekali. Tapi akhir-akhir ini mohon maaf Ageng, kita harus jujur sudah tidak ada gaungnya lagi seperti apa pembangunan kemaritiman. Ketika zamannya Bu Susi juga sempat memberikan inspirasi dan harapan besar bagi masyarakat Indonesia, masyarakat kemaritiman ketika ratusan kapal-kapal asing ditenggelamkan. Itu dampaknya luar biasa. Nah, harapan kami ke depan ada pemimpin-pemimpin negeri ini yang kemudian punya kepedulian yang tinggi, punya tanggung jawab besar kepada pengelolaan kemaritiman. Seperti itu, Mbak Ageng. Ya, Pak Kunchoro. Okay. Ya, mungkin bisa dibantu Pak kamera handphonenya untuk bisa lebih tepat mengenai wajah Pak Kunchoro. Oke. Ya, Pak Kunchoro, kita melanjutkan perbincangan kita sore hari ini, di mana kita mengetahui sendiri bahwa SMK Perikanan dan Kelautan Puger dikunjungi oleh calon kontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Bagaimana perasaan Pak Kunchoro mengetahui hal ini pada 2 minggu lalu bahwasanya SMK Perikanan dan Kelautan ini akan dikunjungi oleh Gus Muhaimin seperti itu? Kami terus terang jujur tidak melihat tidak menjadi tolak ukur bahwa seorang Gus Muhaimin menjadi calon presiden. Jujur yang saya lihat ketika itu ada wakil ketua DPR RI yang peduli dengan sekolah kami. Ketika kemudian nanti 24 tahun 2024 mau apa itu bukan wilayah kami begitu ya. Jadi kami hanya berharap ya ketika itu ini ada wakil ketua DPR RI yang peduli dengan anak-anak kami, dengan santri-santri taruna kami, dengan program-program kami,
dengan eksistensi sekolah kami. Maka kita sambut kehadiran beliau. Apalagi di mana-mana sudah dicanangkan. Ini di banner kami bukan selamat datang calon presiden, tapi selamat datang Panglima Santri Indonesia, seperti itu. Jadi tidak ada ucapan selamat datang calon presiden, tidak ada. Karena saya melihat satu figur Cak Muhaimin adalah wakil ketua DPR RI, wakil rakyat, seperti itu. Dan kami tahu Pak Muhaimin adalah santri, sementara kami adalah santri-santri taruna, seperti itu. Ya, ketika kemudian ada opini-opini lain di depan beliau mau nyalon presiden, ya itu urusan nanti. Yang penting kami bersyukur hari ini, kemarin hari Minggu ada kepedulian beliau pada lembaga kami yang komitmen dan concern selama 22 tahun membangun sumber daya manusia. Kemudian ada pemicu bahwa anak-anak kami bisa produk kapal, kemudian memantik beliau hadir di sini, itu bagi kami sudah lebih dari cukup begitu. Iya, di mana pada siang kemarin Pak Kunchoro, Gus Muhaimin ini juga siap memprioritaskan program kemaritiman. Bagaimana tanggapan dari Pak Kunchoro sendiri sebagai Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger? Iya, kami bersyukur karena harapan kami ada pemimpin-pemimpin nasional yang peduli, Mbak. Kami justru berharap besar, bermimpi besar. Ada pemimpin-pemimpin Republik ini yang benar-benar mau jadi pahlawan begitu ya. Pahlawan bahari, pahlawan kemaritiman. Mohon maaf ketika berpikir salah satunya adalah seperti Bu Susi kemarin, mau menggebrak, mau menenggelamkan kapal, itu kita acungi jempol. Apapun, betapapun ada hal lain yang mungkin tidak berkenan. Tapi dari sisi ini, keberaniannya untuk benar-benar peduli kepada kemaritiman, ini perlu diacungi jempol. Nah, selama ini mohon maaf, akhir-akhir tahun ini kita justru dihadapkan kepada opini-opini yang negatif. Mohon maaf, beberapa tahun lalu Mbak Ageng justru Menteri KKP kita kena OTT. Ini kan opini-opini yang negatif bagi anak muda kita. Kok begini? Kok begini? Artinya memang kami jujur butuh figur, butuh pemimpin yang peduli kepada kemaritiman. Seperti itu. Ya, baik, seperti yang disampaikan Pak Kunchoro, bahwasanya memang Pak Kunchoro berharap sekali bahwa pemimpin-pemimpin di negara kita ini peduli akan kemaritiman. Baik, terima kasih atas waktunya Kepala SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Bapak Kunchoro Diyaudin, atas waktunya telah bergabung bersama kami di program Gatekeeper Sore. Terima kasih Pak Kunchoro, selamat sore, Terima assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.